We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Pak Indra atau Mas Indra, mungkin Mas Indra aja masih muda, pernah masuk di media koran, masih muda tetapi pewaris budaya apa pencinta budaya wayang? Kalau di koran ya sebagian adalah itu Pak. Yang pasti dulu itu kena Pak. Balik ke blueprint-nya kakek-kakek saya Pak. Oh, oke. Oh, berarti bukan dari generasi Mas Indra ini, tetapi dari atas-atas sudah suka wayang. Kalau untuk wayang sih mungkin keluarga besar itu hanya penikmat wayang ya Pak. Untuk lebih luasnya itu karena kedua kakek saya itu dulunya memang agak lain gitu loh Pak. Yang Surakso Sudargo kakek dari ayah saya itu kan dia juru kuncinya Selo Gilang yang kebetulan ada di belakang museum ini itu kan Wahyu Tumurunnya Mataram Pak. Kalau yang bapak dari ibu saya itu masih menganut Siwa Buddha Pak. Jadi beliau yang dulu menjaga candi yang sekarang sudah hilang Pak. Candi Paker. Jadi itu pun sadarnya baru awal-awal ini aja Pak. Candinya hilang. Beliau dulu sudah menjaga ya dengan segenap daya ya. Setelah saya ketahui bahwa kakek itu kan dulu juga yang dari ibu itu kan juga seorang paranormal hebat gitu loh Pak. Kata orang-orang sepuh dulu itu beliau sampai mempunyai tanah mengelilingi area candi itu sampai 710-an lubang Pak. Saya kemarin cek itu. Tapi sekarang udah milik orang-orang lain lah. Itu kan dulu di dalam situ banyak arca-arca Pak, dan banyak arca-arca di beberapa tempat di sawah ya itu sekarang udah nggak tahu sudah diambil orang gitu Pak. Paker di daerah Paker Pak. Wah, kapan-kapan harus ke sana ini. Ini masih di DIY ya Mas ya? Iya di Bantul Pak. Selamat malam Bapak Raden Mas Doni Surya Megananda, salam hormat dari saya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Hari ini istimewa sekali diperkenankan untuk bergabung bersama Dharma Sharing. Ini untuk memperbincangkan tentang museum. Matur nuwun sekali, rahayu. Semoga semua saudara diberikan kebahagiaan dan kesehatan. Rahayu. Oke, teman-teman, Mas Indra ini adalah pendiri Museum Wayang Beber atau Beber? Beber, Pak, Beber. Wayang Beber Sekartaji yang ada di Bantul, Yogyakarta. Lalu tamu istimewa kita malam ini Raden Mas Doni. Beliau ini juga ketua museum. Nanti dijadwalkan bulan depan untuk wawancaranya. Oke. Istimewa niki Pak. Niki boten ngangge ndok. Sebetulnya sejak kapan Anda mengenal wayang, Mas? Silakan. Ya, karena memang saya hidup di antara masyarakat pedesaan ya. Saat dulu saya mengalami masa kecil di tahun 90-an, Pak. Jadi hiburan zaman dulu itu kalau nggak nonton wayang, nonton ketoprak, Pak. Saya masih ngalamin itu tidur di jalanan sama teman-teman kampung itu, Pak.
Kalau sama Bapak pasti disetelin wayang, dan juga kalau malam hari itu pasti kalau ada wayangan saya diajak Pak. Bahkan kalau di Parangkusumo, Pasuruan, Suro itu saya dan Bapak keluarga itu jalan kaki Pak, walaupun 16 kilo sampai pantai untuk melihat wayang itu juga Pak. Dari kecil rumah-rumah. Kalau boleh tahu, Anda ini umur berapa sekarang ini, Mas? Wah, saya kemarin 1 Oktober kemarin 34 tahun, Pak. Wow, masih muda sekali ini. Nah, sejak kapan memiliki ide untuk mendirikan museum ini? Kebetulan itu sebenarnya belum terpikir, Pak. Tapi dulu itu seingat saya itu kayak sama teman-teman Bali itu kayak kena umpatan yang mengilhami gitu, Pak. Jadi dulu Pak, pertama saya kerja kebetulan di kapal pesiar itu karena saya itu selalu sesuatu yang agak nyeleneh itu selalu dikatain, kamu itu kerjanya nggak cocok di tempat modern seperti ini, kamu muka museum seperti itu Pak. Terus akhirnya saya balik itu kok ndelalah saya bisa kerja di salah satu museum Pak di Yogyakarta dulu. Nah dari situ terus mengenal, akhirnya lebih dekat dengan wayang, terus kok ndelalah dapat beasiswa Sri Sultan, saya milih wayang Pak. Nah di situ saya gabungkan tentang museum itu sama wayang ya, dan kabejan dari semesta Pak, walaupun kecil tapi hidup gitu Pak. Gitu. Beasiswa apa Mas? Beasiswa apa? Beasiswa jadi Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 ini memberikan beasiswa gratis bagi setiap orang yang ber-KTP Yogyakarta untuk mengikuti pendidikan singkat, namun yang mendidik langsung profesor dan praktisi nomor 1. Jadi ada 3 pilihan Pak. Kebetulan ada tari, ada karawitan, dan kriya kulit. Nah, kriya kulit ini wayang, saya ambil yang wayang Pak. Itu berapa lama itu? 1 tahun Pak. Banyak prakteknya. Iya. Wow. Berarti beliau sangat-sangat peduli juga dengan regenerasi kebudayaan Jogja ya? Injil Bapak. Injil. Wow, luar biasa. Oke, masuk ke dunia museum, wayang apa yang paling spesial di koleksi museum Anda, Mas? Yang paling spesial, yang tentu malah yang paling spesial buat kami karena adalah membawa perjuangan kami dari awal hingga nanti, itu malah kebetulan banyak di sini koleksi maestro masterpiece ini yang disimpan rapi dan disimpan baik. Tapi yang paling spesial di hati kami dan Sanggar Bono Alit adalah wayang beber Pancasila Pak. Nah, karena ini roh kami Pak, kami berjuang di mana-mana, kami pentaskan di mana-mana dengan wayang beber Pancasila ini Pak. Ini untuk menggemakan Pancasila kepada masyarakat Pak. Ngeten Pak. Kalau wayang bebernya ini Pak. Oh, wayang bebernya ini berapa umur berapa dia? Maksudnya kan paling baru Pancasila sendiri kan baru tahun 45. Iya. Berarti masih baru kan umurnya itu. Karena beruntungnya kami Pak, kami mempunyai lontar kuno Pak, yaitu lontar Sutasoma yang kita dengan bantuan Tuhan kita dapatkan dari pelosok Lombok sana Pak. Lah jadi lontar yang sepanjang 53 cm ini istimewa sekali. Di situ mengutip kebinekaan Pak dari Sang Sutasoma itu. Lah ini nanti harapannya sinergi sama wayang beber ini Pak. Begitu Pak. Di sini juga ada lontar yang kuno istimewa Pak. Oke. Koleksi yang mana yang paling sulit didapatkan selama ini, Mas? Koleksi yang paling sulit didapatkan itu saya jujur aja ya Pak ya, karena memang harus jujur. Itu memang karena Museum Wayang Beber Sekartaji, walaupun saya melukis wayang beber dari awal sampai akhir, membuat bahannya sampai mementaskannya, tapi di sini adalah nanti para maestro ini wayang beber semampu kami karena nyelengi ya, nanti kita nabung demi sedikit. Terus terang yang paling membutuhkan perjuangan itu yang ini Pak. Ini karya Bapak Tugiman Hadi Suwarno ini karena
beliau sudah swargi ya. Dulu kepercayaannya Mangkunegaran. Jadi ketika itu Pak Hartono anak dari Swargi Bapak Tugiman ini kayak diberi mimpi Pak. Jadi harus dipasrahkan satu untuk Museum Sekartaji. Sementara ini kan bandrolnya dolar Pak. Jadi ini 2 tahun baru lunas Pak. Kecil ini 2 tahun baru lunas Pak. Ini perjuangan saya. Ya, banyak yang mau saya tanyakan sebetulnya. Ada orang yang menyerahkan wayang atau koleksinya mereka ke Panjenengan. Itu kok bisa percaya sama Mas Indra itu bagaimana ceritanya? Jadi kita dihibahi juga Babat Cirebon yang konon ada hubungannya dengan Wali Songo, dan di situ ada kisah Sunan Kalijogo yang digembleng sama Syekh Titi Jenar untuk mendalami ilmu pewayangan dulu. Itu juga ini masalah seperti ini kalau ditulis dan dilogikakan memang sulit Pak. Tapi inilah karena saya juga dekat dengan teman-teman yang teman-teman kebatinan, teman-teman kebudayaan, teman-teman penghayat, itu jadi mungkin vibrasi gitu Pak. Terus ya dipercayakan untuk menyimpan gitu Pak. Nah, lalu tadi ada yang beli, Mas. Ada yang beli. Itu dananya dari mana, Mas? Kan seperti tadi itu harganya patokan pakai dolar. Nah, itu dananya dari mana untuk mengembangkan museum ini? Ya, kan nggak kecil puja juga. Dewata, puji Tuhan, Pak. Jadi di sini kan museum memang benar-benar didirikan dari nol brudol Pak. Jadi memang saya juga membuat ini kertas daluang, kertas Nusantara ini seperti ini. Ini kan kertas sejak abad 8 digunakan untuk membuat kitab-kitab kuno. Terus saya juga melukis. Terus kebetulan saya juga membantu teman saya kalau ada yang order wayang kulit, wayang wahyu. Saya juga membuat teh, Pak. Jadi di situ dana terkumpul sedikit demi sedikit. Nanti belum genep, dibantu teman dulu. Nanti terus seperti itu, Pak. Mengumpulkan sedikit demi sedikit, Pak. Berarti dari usaha Anda sendiri ya, Mas ya? Iya, Pak. Oh. Mas, mumpung saya ingat, tetapi dengan Anda membuat museum dari kayu dan temboknya kan kayu ya, bukan tembok semen ya? Ya, ini sebagian kayu, sebagian tembok baru saya lapis gebyok, Pak. Oke, itu kelembapannya nggak merusak wayang-wayang ya, Mas ya? Jadi begini, Pak. Saya pernah diajak penelitian sama Ibu Mahirta di Museum UGM itu memang sebenarnya simbah-simbah kita dulu sudah memberi kita warisan yang luar biasa, Pak. Ketika di luar negeri itu memakai termometer suhu dan lain-lain, mungkin mohon maaf yang dipandang semua orang itu hal gaib, mistik, itu sebenarnya itu kalau diteliti secara sains itu berguna sekali bagi koleksi-koleksi seperti ini, Pak. Misal kita ambil di koleksi-koleksi keraton atau yang lain itu, kenapa wayang itu setiap malam Jumat Kliwon dibuka, terus diangin-angin, bar itu disajeni, disumeti dupo. Itu sebenarnya kayak dikasih bulu merak itu biasa, bulu meraknya habis itu karena itu udah lembab. Kalau dibuka anginnya, kasih angin-angin, terus disulet dupo atau apa itu karena 10 serangga perusak agen perusak itu akan hilang Pak, kena asap-asap pewangian bunga-bunga itu Pak. Jadi sebagian kita pakai cara alami Pak untuk menjaga itu Pak, asal diangin-angini Pak, seperti itu metode sederhananya. Oke. Nah, kalau kertas bagaimana ya Mas ya? Soalnya karena lukisan kertas segala itu musuh utamanya itu kelembapan di Indonesia kan? Iya. Kalau untuk kertas ini kami karena ya sederhana ya Pak ya, kami menyediakan itu Pak, yang silika itu Pak, untuk kelembapannya. Terus untuk mengusir bakterinya ya selain kami menggunakan asap-asap tadi, kami tetap mengasih Pak yang anti ngengat itu Pak, kayak kamper dan sebagainya kami kelilingkan di meja vitrinya Pak, seperti itu Pak. Kalau zaman dulu mereka
bagaimana untuk menyimpan kertas-kertas itu, Mas? Kalau zaman dulu di wayang beber dan di lontar-lontar itu tetap memakai cengkeh yang pahit-pahit itu Pak, sama bunga-bunga itu jelas itu menghindarkan dari asal diganti rutin Pak. Setiap berapa saat sekali diganti itu menghindarkan dari bubuk-bubuk makan kertas itu Pak, serangga-serangga itu Pak. Oke. Ini bisa tanya Raden Mas Doni nanti waktu bulan depan. Saya juga tertarik dengan, soalnya masalah ini Asia Tenggara ini untuk menyimpan lukisan kertas ini kan musuhnya kelembapan. Iya. Wow, oke. Kadang ada orang datang ke museum memberi wayang, buku, rontal. Ya. Ini kan seperti jodoh ya, Mas ya. Pernah mengalami deja vu nggak, Mas? Ya, kalau seperti itu ya sering Pak, sering. Makanya terus kadang terus nyambung kok kayak dulu zaman kapan berjuang bersama toh gitu. Terus nanti nggak sampai ngobrol semalaman gitu Pak, menceritakan tentang kehebatan masa lalu gitu Pak. Sama siapa? Sama siapa? Gato itu sama siapa? Seperjuangan sama siapa? Teman-teman gitu? Iya, tamu Pak. Tamu ya temen. Kalau dengan wayangnya, koleksi-koleksi wayangnya, pernah nggak? Rasanya saya pernah megang wayang ini gitu. Kalau dengan wayangnya itu kebetulan tidak Pak. Tapi kalau dengan maaf, itu pasti kalau akan mendapatkan sesuatu yang besar itu pasti nanti mungkin lewat meditasi atau lewat mimpi itu nanti kadang-kadang ada pesan dulu terus atau barangkali nanti gini Pak, kalau saya itu kebanyakan nanti kalau di orang gitu ini udah dari ibu dulu toh, kalau misal gimanain orang itu harus sabar, nanti nek kita membalas nanti itu jadi kosong-kosong, kalau kita sabar nanti kayak dikasih rezeki gitu loh Pak, sama yang nggak kelihatan gitu Pak. Jadi gitu Pak. Berarti pertanda itu juga sering ada Mas ya? Gimana Pak? Pertanda itu, tanda-tanda itu sering ada ya? Oh iya Pak, tanda-tanda alam iya Pak. Oke. Ada yang masih ingin didapatkan apa enggak Mas? Maksudnya yang di pikiran Anda atau yang diimpi-impikan atau dicita-citakan. Saya pengen wayang apa gitu, pernah nggak? Ya, kalau untuk wayang koleksi, saya jelas harus untuk berjuang agar silaturahmi dengan para seniman itu terjaga baik sehingga nanti bisa melebar dan memperbanyak Pak. Namun jika untuk sesuatu hal tentang yang diimpikan tentang kedepannya adalah di sini kan sudah dari membuat wayang beber sampai mementaskannya ada di sini. Yang jadi cita-cita kami adalah wayang beber itu tidak hanya dua yang seperti akademisi bilang. Karena wayang beber yang dua yang diceritakan itu secara anatomi itu sudah eranya para wali. Sebelum itu wayang beber itu banyak sekali. Nah, cita-cita terbesar kami adalah ngeduk, menggali lebih dalam sampai pada wayang beber ini basicnya adalah sebuah relief. Setelah ngeduk tidak cukup ngeduk karena hidup itu ke depan. Kita harus membumingkan wayang beber ini Pak. Karena apa? Istilahnya Pak, Tom and Jerry aja itu mengambil dari relief Mendut Pak. Itu inspirasi dari relief Mendut. Kita ini di kampung-kampung, setiap kecamatan ada cerita rakyatnya, Pak. Kalau kita angkat, Pak, itu dunia itu benar-benar terheran-heran, Pak, sama kekuatan cerita kita lah. Di situ, Pak, nanti cita-cita terbesar saya, budaya wayang beber, budaya tutur ini bisa terus berkembang, Pak. Seperti itu. Ya, itu. Oh, saya baru tahu kalau Tom and Jerry itu dari Candi Mendut. Iya, Pak. Oh. Oke. Nah, ya. Makanya Pak, namanya codot saja di Amerika bisa jadi Batman kok Pak. Lah sini ada Bathara Kala dengan sastranya mengejar Bathara Surya mah dikatakan Mbah Tulu
apalah, nggak tahu ilmu lah. Padahal dulu kan bahasa sastra, Pak. Itu kan kekuatan cerita yang luar biasa. Masa film kita cuma ini aja, sementara Amerika onggol-onggol laba-laba bisa jadi Spiderman. Kita sumber inspirasi dunia, Pak. Banyak orang luar negeri ke sini itu mengambil data kita, dikemas, dijual lagi ke sini, Pak. Dan anehnya banyak yang terbuka, padahal itu asalnya dari sini. Nah itu saya juga mau tanya Raden Mas nanti ya, bulan depan ini interesting sekali nih dokumen-dokumen kita yang dibawa ke Eropa ini. Ya, it's a lot. Oke. Oke, Mas, di foto Mas Indra juga pernah menceritakan perjalanan sebuah belencong, Mas, yang sulit didapat. Ya. Akhirnya sampai ke museum Sekartaji. Bagaimana itu ceritanya, Mas? Ini ceritanya dulu, namanya Kipahan. Kipahan itu, kata beliau itu memang ada keturunan dari Ki Dalang Panjang Mas. Yang Dalang Mataram yang tersohor eranya setelah. Nah, beliau itu punya belencong yang konon katanya memang dari Surakarta. Istimewa sekali, Pak. Setelah saya cek itu memang di YouTube itu dokumen Belanda tahun 1920-an itu belencongnya identik sekali lah. Katanya Ki Pahang itu kira-kira 1960-an itu kok bisa dapat itu gitu loh, Pak. Jadi dirawat beliau sejak 1960-an. Nah, dari situ dijaga terus dari sang ayah ke beliau. Beliau kan juga dalang. Lah, kebetulan kemarin pas beliau ya seperti itu, Mas, tak percayakan kepadamu, tapi ambil dengan sekian gitu. Dengan perjuangan, Pak, saya sampai di jalan itu dari pagi sampai sore di pinggir sawah ngelihat bebek-bebek itu ngumpulin ya dana-dana sedikit demi sedikit, saya ya pinjam sana pinjam sini, Pak, itu sampai bebeknya jelek saya di situ ya, Pak, di pinggir sawah itu akhirnya terkumpul itu, Pak. Saya langsung baru berani ke rumah beliau dan pulangnya itu hujan deras sekali, Pak. Sampai saya itu menertawakan sampai ini keringat sama perjuangan kita, semoga besok bisa berguna, Pak. Setidaknya seperti itu. Itu sama-sama teman saya itu sampai dari Solo ke Jogja itu hujan deras, Pak. Hujan petir, Pak. Saya bawa ke sini itu, Pak. Akhirnya kami simpan, Pak. Seperti itu, Pak. Perjalanannya lama, Pak, itu, Pak. Naik mobil atau naik motor waktu itu? Motoran, Pak. Saya nggak bisa nyetir, Pak. Kurang pandai. Wow. Sampai sekarang disimpan di sana? Sampai sekarang saya simpen, Pak. Ini menjadi belencong yang istimewa karena suatu hari kalau ada layar yang untuk video yang dokumentasi Belanda itu pasti orang pada bener itu saat semua masih hitam putih itu video Belandanya itu. Umur berapa itu belencong, Mas? Waduh, itu kalau di dokumentasi Belandanya itu aja 1920-an ya, Pak. Jadi kan jelas sudah lebih dari 100 tahun, Pak, dari anatominya juga lain, Pak. Paling tua, koleksi paling tua berapa ratus tahun, Mas? Waduh. Ya, kebetulan ya ada yang di atas 1000 tahun, Pak. Wayang atau rontal itu? Gimana, Bapak? Wayang atau rontal? Wah, itu dalam bentuk, ya kalau lontar bukan, Pak. Itu dalam bentuk seperti pusaka, Pak. Oke. Wah, harus ke sana saya, Mas. Ini kalau ada waktu mungkin bulan lalu kita interview ini pelukis dua alam itu. Ini mungkin wayang-wayang di belakang itu mungkin bisa diceritakan panjang lebar ini. Iya, ini hidup semua itu, Mas. Iya, ini adalah wayang gambyong, Pak. Jadi ini bukan wayang golek. Ini dulu ini miliknya
Swargi Kinarto Sabdo. Ini miliknya Swargi Ki Mantep. Jadi dulu wayang Gambyong itu adalah seperti bojone dalang, Pak. Jadi ini hanya ada di dalam wayang kulit yang zaman dulu, Pak. Jadi setelah wayang kulit selesai, wayang Gambyong ini keluar. Ini semakin cantik dan mempesona, bahkan ada emas, ada apanya sudah diambilin orang, Pak. Jadi ini adalah bukti bahwa ini adalah istri selir kebanggaan sang dalang, Pak. Jadi ini di sini berkumpul semua menemani saya. Cantik sekali, Mas. Cantik-cantik. Benar hidup ya untuk dalam apa itu namanya istilah kalau di kesenian itu. Pak, taksunya Oh, keluar. itu orang Bali. Itu orang Bali ngomong taksu itu. Kalau istilah Jawanya Pak, demit. Keluar energinya. Nggak tahu gimana mereka bikinnya pada waktu zaman dulu itu. Iya, Pak. Ya, Oke, teman-teman, beda kalau sekali. ini ada yang mau bertanya, coba saya bacakan. Nggak ada keinginan bikin potongan cerita dari cerita-cerita Arjuna Wiwaha, Gubahan, Empukan Wanje. Ada, Mas? Saya kebetulan jadi gini, Pak. Inilah penyatuan yang selama ini ini bisa menjadi sejarah visual ya, Pak. Selama ini wayang beber itu yang diketahui orang itu hanya seperti ini, Pak, bentuknya. Dan ini diklaim hanya ada 2 jenis, yaitu Joko Kembang Kuning dan Remeng Maunjoyo. Sementara jika Bapak melihat stilasinya wayang, ini sudah berbeda. Ini sudah wayang baru, Pak. Nah, wayang sebelum era Parasunang, itu seperti wayang Kamasan, Pak. Anatominya manusia, Pak. Jadi ini wayang beber yang lebih kuno sebenarnya. Nah, di sini mungkin di Bali dipertahankan gaya gambarnya, tetapi tidak dipertahankan pementasannya. Gaya gambar Majapahit ke belakang ini masih lestari di Bali. Jadi cita-cita saya memang panjang. Jadi ini di sini wayang Kamasan saya sebut wayang beber Kamasan, Pak. Seperti itu karena ini adalah penyatuan lah. Kalau di sini siapa yang bagus di antara era setelah para wali distilasi, kan menjawab semua era bagus, Pak. Karya seni yang luar biasa. Ini kan dalam satu kepercayaan dulu tidak boleh menyerupai manusia, Pak. Terus jadi dibuat panjang apa-apanya, dibuat gepeng seperti itu. Ini baru menjadi wayang kulit Purwo sekarang ini, Pak. Tapi yang lebih tua anatomi relief candi, Pak. Seperti itu. Oke. Jadi banyak ceritanya. Tapi yang keemasan itu juga, itu Jawa atau Bali, Mas? Jadi begini, Pak, ada sinambung seni budaya dulu. Setelah Majapahit runtuh dan berganti Demak, itu kebudayaan gaya gambar itu dilestarikan di Bali, Pak. Seperti nyerat lontar dan karya-karya seni itu di sana. Lah kalau melihat Bali itu sebagian besar adalah cerminan Jawa masa lalu, Pak. Kan seperti itu. Nah, maksudnya yang panjenengan bawa itu Jawa atau Bali, Mas? Ingkang menika Jawa. Ya. Jawa Baru. Ya. Ingkang menika fisiknya Bali, tapi ruhnya Jawa. Jawa kuno, kan seperti itu, Pak. Kayak aksara itu, Pak. Jawa kuno Kawi abad 8, Jawa Baru. Oke, Mas. Ya. Yang menceritakan bagaimana perjalanan Arjuna melepas identitas dirinya menjadi begawan, minta raga, dan melakukan cipta wening di Indrakilan. Bisa menjelaskan, Mas? Itu kan saat ini toh, Pak, saat akan melawan kira-kira sebentar saya wayang bebernya di sini, Pak. Itu kira-kira begawan Ciptaneng itu kan Arjuna Metape, Pak, kalau di wayang Kamasan itu, Pak. Itu kira-kira untuk sepengetahuan saya ya, karena untuk mendapatkan satu senjata yang hebat itu memang tempaannya banyak, Pak. Salah satunya digoda bidadari itu, Pak. Nanti terus dikasih siwa senjata. Oke.
Wayang Gambyongnya warisan dari para dalang buat Mas ya. Ini kebetulan wayang gambyong ini juga kami usahakan sendiri, Pak. Tapi kok sambung sinambung seperti itu, Pak. Karena memang harus kami rawat gitu, Pak, istilahnya. Jadi ya berjodohnya ke sini, Pak. Tapi ya ini karena usaha kami. Jadi sebenarnya antara wayang kulit itu, Bu, sama wayang dulu itu pertama kan di relief candi itu ahlinya bernama Setapaka. Lah itu berlanjut kok dari dulu wayang kulit duluan mana sama wayang beber lah. Dulu memang ada wayang kulit, Bu, Pak. Jadi wayang kulit dulu itu lulangnya utuh. Nah, bukan belum satu-satu. Dulu masih menceritakan Mahabharata, Ramayana itu wayang beber itu. Medianya kulit utuh. Bisa juga disebut wayang kulit. Nah, setelah itu baru berganti dengan kertas daluang tadi, ada yang dari lontar, itu di Suryawisesa abad ke-11 itu. Nah, seiring perkembangan zaman, itu ayahnya dari Sultan Agung itu memindah, piye iki nek diambil karakternya satu-satu gitu. Akhirnya dari yang satu peristiwa tadi diambil satu-satu, di situ baru muncul wayang kulit Purwo yang bisa kita nikmati sekarang. Kira-kira seperti itu, tapi satu induk. Iya. Oke. Di museum juga ada proses pembuatan ulan taga ya, Mas? Dan Iya. kertas daluang. Bagaimana ini prosesnya, Mas? Lalu kalau pakai tinta, pakai tinta apa dalam penulisan atau penggambaran itu, Mas? Jadi begini, Pak. Ini prosesnya kan dari pohon pepper mulberry, pohon ulan taga. Itu prosesnya yaitu kita menanam dulu, itu siap panen kira-kira 8 bulan, Pak. Nanti baru bisa dipanen. Nah, dari situ diambil kulitnya yang lapis ketiga. Dari kulit lapis ketiga itu ditempa, Pak. Itu diambil dulu, terus dikum di air selama sehari lebih, baru ditempa, Pak. Satu kertas kecil ini nempanya kurang lebih 500 sampai 1000 kali, Pak. Biar jadi seperti ini. Nah, setelah ditempa, setelah jadi ukuran sesuai permintaan, sesuai keinginan kita, ini difermentasi seperti nek membuat tempe itu, Pak. Dibuntel pakai daun pisang. Itu difermentasi selama 3 hari. Nah, setelah itu baru dijemur, diangin-anginkan, jadi kertas seperti ini. Dan jangan salah, ini tanpa bahan kimia bisa bertahan 400-an tahun lebih. Buktinya wayang beber yang sekarang masih ada itu dengan daluang. Al-Quran kuno, kitab-kitab kuning kuno, sebelum memakai kertas Eropa, itu memakai kertas daluang ini, kertas ulan taga ini, Pak. Nggak bisa pakai mesin ya, Mas, untuk menempa itu? Jadi, mungkin mesinnya Microsoft suatu hari bisa, Pak. Jadi, ini karena kan ditempanya ini harus melebar ke sini, yang sini melebar ke sini. Ini butuh rasa, Pak, butuh tangan, tidak statis gini, tapi harus ditarik, dipilin-pilin, dipas-paske seperti itu, Pak. Harus perasaan seperti natah wayang, Pak. Seperti itu. Ya mungkin suatu hari ada teknologi yang bisa, Pak. Kalau sementara pakai tangan, Pak. Nah, tintanya pakai tinta apa, Mas? Kalau tintanya bebas, Pak. Ini sudah menjadi kertas seperti biasanya, Pak. Bahkan dicat dengan akrilik pun bisa, Pak. Seperti itu. Ya. Wow. Oke, ada pertanyaan, Mas. Wayang Gambyongnya di pertunjukan wayang kulit, mereka menari atau jadi tokoh juga, seperti misalnya Dewi Kunti atau tokoh yang lain? Kebetulan jika di masa lalu wayang Gambyong ini hanya untuk penutupan, Pak. Menari-nari untuk menutup pagelaran wayang, Pak. Nah, tapi kebetulan ini sekarang karena di sini sudah berdamai dengan saya, yang membantu saya dalam wayang beber. Kayak kemarin pas lagi booming corona ini, saya tokohkan untuk bagaimana membantu masyarakat menyadarkan tentang pentingnya protokol agar bebas dari corona. Seperti ini saya tokohkan, Pak. Ini, Pak. Oke, teman-teman, saya nggak ada pertanyaan lagi. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Wow, ini ternyata koleksinya banyak, Mas ya. Walaupun lumayan. Kelihatannya kalau di foto tempatnya kecil gitu. Ini karena belum ada tempat ini, yang gulungan ini ada puluhan, Pak, wayang beber yang ukurannya itu 5 meteran. Karena tempatnya memang belum, Pak.
Itu kuno semua itu, Mas? Kalau gaya gambar kuno, kalau wayang beber yang kuno kita mempunyai yang masih pakai dedaunan Pak, warnanya Pak. Itu Wow. ada di pojok situ masih tersimpan. Jadi masih pakai pewarna alami Pak. Daun-daunan itu ada, kita koleksi seperti itu Pak. Nggih. Sudah berapa ratus tahun itu, Mas? Kalau untuk ratusan tahun belum ada Pak. Kalau yang untuk ratusan tahun naskah-naskah kami Pak yang sudah ratusan tahun. Pak. Kita ada Al-Quran kuno, tulis tangan tinta emas. Kita juga ada Alkitab kuno abad 18 itu Alkitab Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, tapi aksaranya Jawa semua Pak. Itu ada. Ini juga sudah dari abad 18 Pak. Jika pernaskahan kuno semua Pak. Pada waktu itu Bu Sanliana cerita sama saya kalau di museumnya Mas Indra itu ada wayang Bible ya, Mas? Oh iya, wayang Wahyu Pak. Kalau belum ditanya saya ya nggak nyeritain Pak. Iya, saya hampir lupa loh itu. Saya hampir lupa mau tanya itu. Katanya itu spesial sekali ya. Katanya spesial sekali itu wayang itu. Ya, karena gini Pak, dulu memang karena di sini dekat dengan gereja Ganjuran Pak, gereja yang ada candinya itu kan gereja yang kebudayaan. Nah, saya merintis wayang cerita tentang Nabi Isa Pak. Nah, dulu sebelum wayang beber ini memang saya pentaskan dari desa ke desa, dari SD ke SD, gereja ke gereja, dan yang pentas itu multi Pak, karena anggota kami ada yang Muslim, ada yang Katolik, ada yang Kristen. Di situ kami bersatu Pak. Pokoknya ini gue kebudayaan. Nah, kami mengisahkan tentang kelahiran Yesus, kebangkitannya, terus tentang Petrus Canisius, tentang Bartolomeus, itu kita dulu menggebu-gebu di situ. Kalau sekarang biar netral ya Pak ya, jadi kalau belum ditanya ya nanti setelah ditanya baru Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Nyewon alamat. Oke, Pak Bogi bisa lihat di Instagramnya beliau. Wayang Gambyongnya boleh London nggak? Boleh London. London. Bule atau dari luar negeri? Wayang Gambyongnya itu. Oh, wayang Gambyongnya bule atau dari luar negeri? Ini dari Nusantara semua ini Pak. Itu dari Nusantara, Bu. Bukan ya memang. Ya, cantik sekali. Cantik sekali. Oh ya, Bu Kusmawati pikir itu wayang Gambyongnya orang-orang bule. Oh enggak, ini memang putri-putri zaman dulu. Ya. Oke, terima kasih Mas Indra atas pengetahuannya, atas waktunya. Ini saya tahu kalau di sana juga ada kegiatan ya, kalau nggak salah ya. Ini nanti langsung praktek membuat daluang di Keraton Mangir, Pak. Keraton Mbah Mangir. Waduh. Malam-malam begini nih. Iya, Pak. Ini nanti pokoknya semangat. Oke, terima kasih Mas Indra atas pengetahuannya, atas waktunya.